Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Hedi Setiawan MPD serta teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Miratun Hasanah, ada Maulana Ali Akbar dan Mela Anggreni. Di sini kami akan membahas mengenai materi menyimak. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Maulana Ali Akbar, yaitu tentang hakikat dan tujuan menyimak. Kepada saudara, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya Maulana Ali Akbar akan menyampaikan tentang pengertian dari menyimak. Menurut Henry Guntur Tarigan, menyimak itu adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi, mengidentifikasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam pembicaraan tersebut. Kemudian menyimak melibatkan penglihatan, penghayatan, ingatan, bahkan situasi yang menyertai bunyi bahasa. Kegiatan menyimak dapat dilakukan oleh seseorang dengan bunyi bahasa sebagai sasarannya, sedangkan mendengar sasarannya dapat berupa bunyi apa saja. Selain itu, kegiatan menyimak dilakukan dengan sengaja atau terencana dan ada usaha untuk memahami atau menikmati apa yang disimaknya. Selanjutnya yaitu tujuan menyimak. Ada beberapa tujuan menyimak. Di sini dapat teman-teman lihat ada 6 tujuannya. Yang pertama untuk mendapatkan fakta. Pengumpulan fakta itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan kegiatan penelitian, riset, membaca, ataupun menyimak. Orang-orang terpelajar itu sering mendapatkan fakta melalui kegiatan membaca, seperti membaca buku pengetahuan, laporan penelitian, makalah, majalah, koran, surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan pengumpulan fakta melalui menyimak bisa dilakukan dengan mendengarkan radio, televisi, ikut seminar, atau nonton TV, dan segala macamnya. Oke. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang telah terkumpul perlu dianalisis juga. Harus jelas kaitan antara unsur fakta, sebab dan akibat apa yang terkandung di dalamnya. Apa yang disampaikan pembicara itu harus dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman menyimak dalam bidang yang relevan atau bidang yang menyambung lah gitu. Kemudian tujuan yang ketiga itu mengevaluasi fakta. Dalam situasi ini, penyimak atau anak murid itu sering mengajukan pertanyaan seperti, benarkah fakta yang diajukan? Benar nggak apa yang dikatakan oleh guru ini? Apabila fakta yang disampaikan pembicara atau guru ini sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan si penyimak, si anak muridnya, maka fakta itu bisa diterima. Sebaliknya, jika fakta yang disampaikan itu kurang akurat atau kurang bisa dipercaya untuk kebenarannya, maka penyimak itu atau anak murid pantas melakukan fakta tersebut. Kemudian tujuan yang keempat itu untuk mendapatkan inspirasi. Seseorang kadang menyimak pembicaraan orang lain itu tujuannya bukan untuk menambah ilmu, tapi untuk semata-mata untuk mencari inspirasi. Penyimak seperti ini biasanya orang yang tidak memerlukan fakta baru. Yang diperlukan oleh orang ini adalah sugesti atau dorongan, semangat, dan inspirasi untuk memecahkan masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian tujuan yang kelima yaitu untuk menghibur diri. Sejumlah penyimak juga datang menghadiri pertunjukan seperti bioskop, percakapan itu untuk menghibur diri. Hal itu karena orang tersebut sudah letih dan jenuh. Kemudian selanjutnya tujuan yang keenam yaitu untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Dalam hal ini penyimak memperhatikan pembicara pada segi cara bahan pembicaraannya, cara ia menyampaikan materinya, cara ia memikat perhatian pendengar, kemudian caranya untuk memulai dan mengakhiri pembicaraan. Semua hal tersebut diperhatikan oleh penyimak dan ia praktikkan langsung. Penyimak seperti inilah yang disebut menyimak untuk tujuan meningkatkan kemampuan pembicara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Maulana.
materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mela Anggreni, yaitu tentang jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhi menyimak. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis menyimak. Menurut Heri Guntur Taringan, membagi jenis menyimak dalam dua macam, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu dibawa bimbingan langsung dari seorang guru. Pada umumnya, menyimak ekstensif dapat dipergunakan untuk dua tujuan yang berbeda. Menyimak ekstensif bisa juga disebut sebagai proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di jalan, di pasar, khutbah di masjid, dan sebagainya. Beberapa jenis kegiatan menyimak ekstensif antara lain yang pertama menyimak sosial, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial seperti di jalan, di pasar, dan sebagainya. Lalu yang kedua menyimak sekunder adalah kegiatan menyimak yang dilakukan secara kebetulan. Contoh menyimak sekunder itu pada saat kita belajar dan tiba-tiba mendengar suara anggota keluarga kita bercanda di ruang tamu, suara radio, televisi, atau suara-suara lain yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Lalu yang ketiga, menyimak estetik. Menyimak ini disebut juga dengan menyimak apresiatif, adalah kegiatan menyimak untuk menikmati atau menghayati sesuatu, misalnya menyimak pembacaan puisi. Lalu yang keempat, menyimak pasif adalah kegiatan menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa sadar. Yang kedua yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dihendaki. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam kegiatan menyimak intensif diantaranya yaitu menyimak pada dasarnya menyimak pemahaman. Menyimak intensif juga memerlukan konsentrasi pemikiran dan perasaan yang tinggi. Menyimak intensif pada dasarnya memahami bahasa formal, memerlukan produksi materi yang disimak. Adapun jenis-jenis yang termasuk ke dalam menyimak intensif. Yang pertama yaitu menyimak kritis. Menyimak ini adalah sejenis kegiatan berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dari ujaran seseorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Pada umumnya, menyimak kritis lebih cenderung meneliti letak-letak kekurangan, kekeliruan, dan ketidaktelitian yang terdapat dalam ujaran atau pembicaraan seseorang. Lalu yang kedua, menyimak konsentratif. Sering disebut juga dengan menyimak sejenis telaah. Lalu yang ketiga yaitu menyimak kreatif, adalah sejenis kegiatan dalam menyimak yang mengakibatkan kesenangan rekonstruktif, imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan atau dirangsang oleh sesuatu yang disimaknya. Yang keempat, menyimak eksplorasif, yaitu menyimak yang bersifat menyelidik, adalah sejenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud dan tujuan menyelidik sesuatu lebih terarah dan lebih sempit. Dalam kegiatan menyimak seperti ini, sang penyimak menyiagakan perhatiannya untuk menjelajahi serta menemukan hal-hal baru yang menarik perhatian, informasi tambahan mengenai suatu topik dan isu, pengunjingan atau buah mulut yang menarik. Lalu yang kelima, menyimak interogatif, adalah sejenis yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan butir-butir dari ujaran sang pembicara karena penyimak akan mengajukan banyak pertanyaan. Dalam kegiatan menyimak interogatif ini, sang penyimak mempersempit serta mengarahkan perhatiannya pada pemerolehan informasi dengan cara menginterogasi atau menanyai sang pembicara. Lalu yang keenam, menyimak selektif, adalah menyimak secara cerdas dan cermat aneka ragam ciri-ciri bahasa yang berurutan, misalnya nada suara, bunyi, bunyi asing, bunyi-bunyi yang bersamaan, kata dan frasa, serta bentuk-bentuk ketatabahasaan. Lalu yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama yaitu faktor fisik. Misalnya, pada seseorang yang sedang mengalami gangguan telinga,
kelelahan, atau mengidap suatu penyakit sehingga perhatiannya kurang. Yang kedua, faktor psikologis. Misalnya, kurangnya rasa simpati terhadap sang pembicara karena alasan tertentu, seperti kebosanan, kejenuhan, atau sedang mengalami masalah pribadi yang berat. Lalu yang ketiga, faktor pengalaman. Kurangnya atau belum adanya pengalaman sedikit pun dalam bidang yang akan disimak juga dapat membuat kurangnya minat seseorang dalam menyimak. Kosakata asing atau yang belum pernah dimengerti juga berpengaruh dalam proses menyimak. Lalu yang kelima, faktor sikap. Kebanyakan orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, tetapi bersikap menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Yang keenam yaitu faktor motivasi. Kebanyakan kegiatan menyimak melibatkan sistem penilaian kita sendiri. Kalau kita memperoleh sesuatu yang berharga dari pembicaraan itu, kita pun akan bersemangat menyimaknya dengan tekun dan saksama. Yang kedelapan, faktor jenis kelamin. Dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik kesimpulan bahwa pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda, dan cara mereka memusatkan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula. Pria lebih cenderung objektif, aktif, keras hati, analisis rasional, tidak mau mundur, netral, intrusif, berdikari, dan menguasai emosi. Sedangkan wanita cenderung subjektif, pasif, simpatik, sensitif, mudah terpengaruh, cenderung memihak, mudah mengalah, reseptif, dan bergantung dan emosional. Yang kesembilan yaitu faktor lingkungan. Dalam hal ini, faktor lingkungan dibagi menjadi lingkungan fisik, seperti letak meja dan kursi dalam ruang kelas, dan faktor lingkungan sosial, seperti suasana dan interaksi yang terjadi di lingkungan tempat dia berada, baik di rumah ataupun di sekolah. Dan yang terakhir yaitu faktor peranan dalam masyarakat. Kemauan menyimak juga dapat dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat. Sebagai guru dan pendidik, kita ingin menyimak ceramah, kuliah, atau siaran-siaran radio dan televisi yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan pengajaran, baik di tanah air kita maupun di luar negeri. Sebagai seseorang yang berpendidikan, kita diharapkan dapat menyimak lebih saksama dan perhatian daripada kita merupakan karyawan harian pada sebuah perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mela. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai cara meningkatkan kemampuan menyimak dan tekniknya. Teknik menyimak. Ada 10. Yang pertama, dengar cuap, yaitu model ucapan-ucapan yang akan didengarkan dan dipersiapkan secara cermat. Isi model ucapan dapat berupa fonem, kata, ucapan, atau puisi pendek. 2. Dengar, kerjakan. Model ucapan berisi kalimat, perintah setelah menyimak. Siswa bereaksi sesuai dengan instruksi. Ketiga, dengar, menemukan benda. Model ini setelah kegiatan menyimak, siswa dituntun untuk menemukan benda atau objek yang telah disiapkan guru. Yang keempat, dengar, berisik, berantel. Model ini menuntun reaksi siswa untuk berlatih menyimak pesan dari seorang guru atau siswa melalui berbisik, kemudian menyampaikan pesan didengar kepada orang lain. Kelima, dengar jawab. Model ini siswa menyimak apa yang dibaca atau didengar. Dari itu siswa akan dapat dengan mudah menjawab pertanyaan terkait dengan isi bacaan. Yang keenam, dengar cerita. Guru membacakan atau mendengarkan rekaman cerpen. Setelah selesai, seorang siswa menceritakan kembali secara garis besar isi cerpen yang telah disampaikan. Yang ketujuh, dengar tulis. Setelah selesai mendengar cerita atau rekam, seorang siswa menulis kembali isi dari cerita atau rekaman yang telah didengarkan. Kemudian yang kedelapan, dengar rangkum. Model ini siswa dapat menentukan gagasan utama dari setiap paragraf bahan yang disimak atau didengarkan. Setelah menemukan, siswa menyusun
rangkuman tersebut berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah ditemukan. Yang ke-9, dengar lengkapi. Guru membaca kalimat yang belum lengkap, kemudian siswa melengkapinya dengan kata yang tepat. Yang terakhir yaitu yang ke-10, dengar tanya. Guru membacakan atau mendengarkan rekaman kalimat-kalimat yang merupakan jawaban dari bermacam-macam pertanyaan siswa. Bertanya sesuai dengan jawaban telah dibaca atau didengarkan berdasarkan teknik menyimak di atas. Menulis menggunakan teknik dengar jawab. Dengan jawab, siswa mendengarkan dongeng, kemudian menjawab pertanyaan sesuai dengan dongeng yang telah didengarkan. Kemudian materi selanjutnya, strategi mengembangkan kemampuan menyimak. Ada 10. Yang pertama, mengetahui kelebihan pembicara dalam subjek yang merupakan sesuatu yang belum pernah diketahui audiens. Kedua, bersikap netral agar dapat mengurangi dampak emosional terhadap sesuatu yang disampaikan dan dapat menahan sikap menolak sampai seluruh pesan didengar. Ketiga, mengatasi gangguan dengan menutup pintu atau jendela dan lebih mendekat pembicara. Yang keempat, mendengar konsep dan pokok pikiran serta mengetahui perbedaan antara ide, contoh, bukti, dan argumen. Yang kelima, meninjau ulang pokok-pokok pembicaraan. Yang keenam, tetap berpikir terbuka dengan mengajukan pertanyaan yang mengklarifikasikan pemahaman. Yang ketujuh, tidak menyela pembicara. Yang kedelapan, memberikan umpan balik atau feedback. Yang kesembilan, mengevaluasi dan mengkritis isi pembicaraan, bukan pembicaranya. Yang terakhir, yang ke-10, membuat catatan tentang pokok pembicaraan. Baik, materi tadi adalah materi terakhir. Dengan berakhirnya pembacaan materi terakhir, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.